Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Siti Amila Martin. I come from TBID. Today I want to explain about the sentence analysis in syntax. Okay, the first I want to analysis dari kata women have a significant place in society. Saya akan menganalisis dari struktur leksikal kategorisnya, phrasal kategoris, tree diagram, and PS rules. Yang pertama, the lexical categories. The types of lexical categories is morphological frame and synthetic frame. Dari kalimat tersebut, saya mengambil kata pledge. Pledge di sini kedudukannya sebagai kata benda. Nah, dalam morphological syntax, dalam morphological frames, jika kata benda harus harus dikasih suffix akhiran, yaitu s. Place jika dikasih suffix menjadi places, place. Lalu synthetic frame-nya, yaitu determiner plus adjective plus noun. Dari kalimat ini, nah, syntactic frame-nya a significant place. Lalu yang kedua, phrasal categories. Dari kalimat ini, noun phrase-nya a significant place. Significant place di sini kedudukannya sebagai noun phrase. Lalu tree diagram. Dari kalimat ini, jika dijadikan tree diagram, rinciannya sebagai berikut. Sentence, noun phrase, verb phrase. Noun phrase terbagi menjadi noun, sedangkan verb phrase terdiri dari verb, noun phrase, dan preposition phrase. Lalu yang noun phrase terdiri dari determiner, adjective, and noun, sedangkan preposition phrase terdiri dari prepositions and noun. Nah, woman di sini kedudukannya sebagai noun, and have kedudukannya sebagai verb. Verb apa? Verb transitif. Karena have di sini membutuhkan kata kerja. Sedangkan di sini kedudukannya sebagai determiner, dan significant sebagai adjective, place sebagai noun, and in sebagai prepositions, and society sebagai noun. Nah, di sini PS rules-nya. Di sini teman-teman. Nah, sentence PS rules-nya noun phrase and verb phrase. Noun phrase PS rules-nya noun dan verb phrase-nya noun PS rules-nya verb, noun phrase, and prepositions, dan sebagainya. And this sentence woman's primary responsibility is to preserve humanity. Nah, lexical categories dari kata ini, morphological frame and syntactic frames. Saya mengambil kata benda dari kalimat ini, yaitu woman. Woman di sini kedudukannya sebagai noun. Dalam morphological frame, jika yang dijadikan itu noun, maka kita harus memberikan suffix akhiran, menambah suffix atau akhiran s. Woman jika dikasih suffix menjadi womens. Lalu synthetic frame, yaitu determiner and noun. Dari kata ini, saya mengambil kata a woman. Di sini determiner, woman di sini sebagai noun. Nah, a woman ini
dalam lexical categories disebut dengan synthetic frame. Lalu yang kedua, phrasal categories. Dari kalimat ini, a woman primary responsibility ini namanya noun phrase. Begitu teman-teman. Lalu yang ketiga itu tree diagram. Nah, rinciannya sebagai berikut. Sentence, noun phrase, and verb phrase. Noun phrase terdiri dari noun phrase and adjective phrase. Sedangkan noun phrase di sini terdiri dari determiner and noun. Dan di sini adjective phrase terdiri dari adjective and noun, and verb phrase terdiri dari verb, preposition phrase. Sedangkan preposition phrase terdiri dari preposition and verb phrase. Lalu verb phrase di sini terdiri dari verb and noun. Nah, di sini kedudukannya sebagai determiner, woman sebagai noun, primary sebagai adjective, responsibility sebagai noun, is sebagai verb transitive, to sebagai prepositions, and preserve sebagai verb, and society sebagai noun. Nah, di sini PS rules-nya teman-teman. Nah, ini dimaksud dengan PS rules. PS rules-nya ini kita mengambil dari tree diagram. PS rules-nya noun phrase and verb phrase. Noun phrase PS rules-nya noun phrase and adjective phrase. Sedangkan noun phrase PS rules-nya determiner and noun. Lalu lanjut ke bawah ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu the third sentence. Nah, the literature is carried by author. Yang pertama itu lexical categories. Dari kata ini, saya mengambil kata literature. Literature ini kedudukannya sebagai noun. Nah, dalam morphological frame-nya, jika mengambil contoh noun, maka kita harus mengambil menambah suffix atau akhiran s. Literature jika ditambah akhiran atau suffix s menjadi literatures. Lalu synthetic frame-nya determiner plus noun menjadi this literature. Nah, di sini kedudukannya sebagai synthetic frame. Mengapa saya mengambil noun? Karena jadi begini teman-teman. Jika yang kita jadikan morphological frame-nya kata kerja, adverb, nah itu beda lagi. Tapi di sini saya menggunakan kata noun karena penjelasannya lebih mudah, I think. Lalu yang kedua, phrasal categories, yaitu noun phrase. Dari kata this literature is carried by author. This literature di sini kedudukannya sebagai noun phrase. Nah, yang ketiga, tree diagram. Nah, tree diagramnya di sini ya, rinciannya sebagai berikut. Sentence, noun phrase and verb phrase. Noun phrase terdiri dari determiner, noun, sedangkan verb phrase-nya verb phrase, and preposition phrase. Sedangkan preposition phrase terdiri dari prepositions and noun phrase. Maaf ya kalau di sini kedudukannya sebagai determiner, literature sebagai noun, is sebagai verb, and carried sebagai verb phrase, by sebagai prepositions, and author sebagai noun phrase. Jadi begitu teman-teman. Nah, PS rules-nya seperti ini. S sentence. PS rules-nya noun phrase, verb phrase. Noun phrase. Nah, ini anak panah. Nah, ini yang dimaksud dengan PS rules-nya. Kita tidak boleh menggunakan titik 2 ataupun
kayak garis putus-putus. Nah, itu tidak boleh. Ketentuannya kalau kita menggunakan PS harus menggunakan anak panah seperti ini. Jadi begitu teman-teman, emang aturannya kita kalau menulis PS-nya harus menggunakan anak panah. Jadi begitu. And the next sentence. This research is a qualitative method. Nah, lexical kategorisnya morphological frames, synthetic frames. Saya mengambil dari kalimat ini research. Jadi di sini kedudukannya sebagai noun. Nah, kenapa saya menggunakan is? Kenapa tidak menggunakan s? Karena di sini berakhiran ch. Kalau kan saya pernah mendengar kalau kita mendengar kayak berakhiran seperti research kan dan itu kan pronunciation-nya kayak ada kata s gitu kan. Nah, itu kita harus menambah is menjadi research. Sepemahaman saya begitu ya teman-teman, maaf kalau salah. Research jika ditambah is menjadi researches. Jadi begitu. Lalu synthetic frame-nya determiner plus noun. This research ini kedudukannya sebagai synthetic frame. Lalu yang kedua phrasal categories. Nah, dari kalimat this research is qualitative method, this research di sini kedudukannya sebagai noun phrase dan is qualitative method kedudukannya sebagai verb phrase. Nah, tree diagramnya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan tree diagram. Sentence, noun phrase, and verb phrase. Noun phrase terdiri dari determiner and noun. Sedangkan verb phrase di sini verb and adjective verb. Adjective verb terdiri dari adjective and noun. Nah, di sini kedudukannya sebagai determiner, is sebagai noun, is sebagai verb, and qualitative sebagai adjective, dan method sebagai noun. Nah, PS seterusnya seperti ini teman-teman. Karena di penjabaran awal saya sudah menjelaskan bagaimana cara menulis PS seterusnya. Nah, untuk mempersingkat durasi saya tidak perlu ya menjelaskan kembali tentang PS seterusnya dari kalimat tersebut. Lalu yang terakhir, language is a means of communications. Nah, lexical categories. Dari kata language, a means of communications, saya mengambil kata means. Means di sini kedudukannya sebagai noun. Dalam morphological frame harus ditambah s, suffix atau akhiran. Nah, means jika dikasih suffix menjadi means. Jadi begitu. Lalu synthetic frame-nya. Nah, determiner plus noun. Dari kata language is a means of communications. A means di sini kedudukannya sebagai synthetic frame. Lalu yang kedua phrasal categories. Dari kata language is a means of communications, language sebagai noun phrase, is a means of communications. Ini kedudukannya sebagai noun phrase. Tree diagramnya seperti ini teman-teman. Sentence terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya ini language. Verb phrase-nya verb transitive, noun phrase, dan preposition phrase. Noun phrase-nya terdiri dari determiner and noun, sedangkan preposition terdiri dari prepositions and noun. Nah, language di sini kedudukannya sebagai noun, is sebagai verb transitive, dan s sebagai determiner, means sebagai noun, of sebagai prepositions, dan communications sebagai noun. Nah, di sini PS rules-nya di sini kayak seperti ini teman-teman. S sentence PS rules-nya noun phrase dan verb phrase. Noun phrase PS rules-nya noun, verb phrase PS rules-nya verb, noun phrase, dan preposition phrase.
Sedangkan noun phrase past-nya determiner and noun, and preposition phrase past-nya prepositions and noun. Oke teman-teman, that's enough for my explanation. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.